Assalamualaikum, saatnya bikin cemilan nih sahabat-sahabat. Hari ini insya Allah kita akan membuat 3 jenis olahan nugget pisang yang bisa dijadikan ide kudapan harian ataupun ide jualan, tentunya bersama Ekstra Dapur. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya bisa menyimak video-video dari kami. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pisang tentunya ya. Pisang di sini dari satu sisir kita hanya menggunakan 10 buah saja. Pisangnya ini harus yang matang ya. Ini kadar kematangannya pas. Tapi kalau misalnya mau yang di atas ini bisa juga ya. Yang sudah agak hitam-hitam itu bagus juga, lebih matang, lebih manis dia. Kita gunakan 10 buah, dan kalau misalnya kita timbang itu sekitar 916 gram itu dengan wadahnya ya. Jadi sekitar 750 gram pisangnya. Kita lumatkan dulu pisangnya sampai halus seperti ini ya. Mau agak bergerindil juga tidak apa-apa, karena kita butuh teksturnya juga supaya ada rasa pisangnya yang jelas gitu ya. Selanjutnya kita siapkan telur 2 butir. Kemudian juga garam setengah sendok teh. Garam ini fungsinya untuk memberikan rasa gurih ya tentu saja. Vanili setengah sendok teh untuk memberikan aroma. Dan jangan lupa gula putihnya 8 sendok makan. Ini gula putihnya bisa disesuaikan ya. Kalau pisangnya manis sekali bisa dikurangi. Kalau misalnya pisangnya agak hambar boleh ditambah. Selanjutnya kita aduk secara merata sampai gulanya larut ya. Selanjutnya kita campurkan pisang yang sudah kita lumatkan tadi dengan campuran telur dan gula ya. Kita satukan di dalam wadah. Kemudian kita aduk secara merata. Kita aduk hingga teksturnya seperti ini ya. Dan kita tambahkan terigu 200 sampai 250 gram ya. Ini yang di mangkok ini ada 200 gram. Kita lihat dulu kondisi atau jenis pisangnya seperti apa ya. Kadang-kadang ada yang banyak airnya dan ada yang tidak banyak airnya. Kalau yang kira-kira masih encer banget itu bisa ditambahkan lagi ya terigunya. Aduk sampai tercampur. Nah, kita lihat ini teksturnya masih seperti ini, boleh ditambahkan lagi ya pisangnya. Supaya adonannya nanti betul-betul set, bisa dipotong-potong dan tidak terlalu lembek. Kita lihat setelah dicampur sepertinya nih, kita perlu 250 gram ya untuk adonan yang ini. Nanti kalau sahabat-sahabat bikin boleh dilihat ya konsistensi adonannya seperti apa. Langkah selanjutnya kita siapkan loyang dan olesi dengan sedikit margarin ya. Kita olesi dengan kuas. Kita ratakan ke seluruh permukaan loyang supaya nanti adonannya tidak lengket ya ketika mau dipindahkan. Lalu kita beri sedikit terigu. Diratakan sampai rata ya, supaya ya itu tadi, supaya tidak lengket ya adonannya. Oke, selesai. Lalu kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Kita masukkan, kemudian kita ratakan ya. Ini karena kue ini memang bukan tipe kue yang mulus gitu, jadi akan bergelombang. Tapi kalau misalnya kita ratakan tidak akan terlalu kelihatan gitu bergelombangnya ya. Dan jangan lupa setelah diratakan diketuk-ketuk dulu loyangnya supaya ada udara yang di dalam adonan itu bisa hilang ya, jadi padat. Kemudian kita kukus selama 20 menit kurang lebih. Kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Ini sudah panas kukusannya, lalu kita tutup pakai kain serbet yang bersih ya, untuk menyerap uap air supaya tidak menetes ke kuenya. Setelah 20 menit kita angkat. Dan jangan lupa tes tusuk ya. Tes tusuk itu fungsinya untuk
tahu kalau misalnya masih ada yang lengket berarti belum matang. Setelah kita dinginkan, lalu kita potong. Kita potong-potong seperti ini ya. Kira-kira ini saya ini loyangnya ini 18 kali 18 ya. Ini saya bagi menjadi 5 bagian. Jadi kira-kira satu bagiannya itu 3 cm lebih ya. Jadi ke kanan ke kiri nanti akan kita pisahkan, 2 potong untuk nugget original, 2 potong untuk nugget montok, dan 1 potongnya itu untuk sate. Kita potong untuk nugget original ini dengan ketebalan sesuai selera ya. Ini bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Kalau dibagi 3 maka akan menjadi 30 potong ya. Kalau dibagi 2 kayak saya ini jadi 20 potong. Tapi kalau saran saya untuk jualan bisa dibagi 3. Setelah nuggetnya dipotong-potong, kita siapkan adonan cair untuk memanir. Terdiri dari terigu 5 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan beri air putih secukupnya. Ini adonannya berlaku untuk semua jenis olahan nugget kita ya, 3-3-nya pakai yang ini resepnya. Lalu ditambahkan lagi air kalau misalnya kira-kira masih terlalu kental. Kita aduk sampai tidak ada yang bergerindil lagi. Lalu kita masuk proses pemaniran. Untuk nugget yang biasa ini ya, nugget pisang yang biasa, kita hanya menggunakan 1 kali proses panir supaya tidak terlalu tebal. Kita gulingkan dulu ke tepung cair, lalu langsung kita masukkan ke tepung panir ya. Sampai selesai. Ini kira-kira jadinya 20 sampai 30 potong ya Bun untuk yang nugget original ini. Ini dia nugget yang original. Terlihatnya ini tebal-tebal ya. Selanjutnya kita siapkan nugget montok rasa coklat dan keju. Ini yang 2 potongannya ya. Yang tadi kita awal-awal langkahnya hampir sama, kita bagi 5 juga. Hanya bedanya nanti adonannya akan kita isi dengan coklat dan keju. Kita bagi 3 ya, ini mau dibagi 2 juga boleh, bagi 3 boleh. Tapi saya ini mau bagi 3 aja biar jadinya banyak ya. Lalu kita potong keju. Ini kejunya boleh yang cheddar biasa atau yang quick melt atau yang mozzarella, lebih enak lagi. Ini saya pakainya yang quick melt ya. Kita bentuk dadu kecil seperti ini ya, kecil-kecil supaya mudah memasukkannya nanti. Kemudian saya juga punya coklat block atau coklat batang cooking coklat ya. Itu kita potong-potong dadu kecil-kecil juga sama seperti keju tadi ya. Baiklah, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam adonan tadi. Kita celupkan dulu pisau ke air ya sebelum digunakan supaya tidak lengket. Ini ada 2 cara ya, boleh dipotong putus seperti ini karena nantinya sama saja, nantinya akan kita rekatkan kembali ya. Kalau mau cepat seperti ini, kita masukkan coklatnya di tengah. Kemudian ada lagi yang caranya seperti ini, jadi kita potongnya kayak bikin tahu isi, nggak putus jadi ya. Sisi kanan kirinya hanya kita potong bagian atasnya saja sampai ke tengah, lalu kita buka sedikit, lalu dimasukkan coklatnya seperti itu ya. Kita lakukan sampai habis, terserah mau yang mana yang nyamannya ya. Sekarang kita yang rasa keju. Kalau keju ini kan agak-agak gampang lumer ya, jadi bisa kita lebih dipadatkan lagi isinya ya. Kemudian lakukan sampai selesai, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita diproses memanir ya. Jadi ini kita rekatkan dulu ya sebelum dipanir supaya bisa tertutup. Yang bagian terbukanya itu harus dipastikan tertutup atau setidak-tidaknya terlumuri dengan tepung. Kita pakai proses double coating di sini, jadi 2 kali memanir ya. Yang lapisan pertama kita pakai tepung cair dulu, terus dimasukkan ke tepung terigu biasa, lalu kita masukkan lagi ke tepung panir. Ini fungsinya supaya nanti adonannya isiannya ya, maaf, supaya isiannya itu tidak bocor keluar.
dan mengotori minyak. Dengan cara ini insya Allah tidak akan bocor. Lakukan sampai habis ya, sambil diratakan terutama di bagian yang terbuka ya, yang agak terbuka. Kita tutup pakai tepung dengan betul-betul ditutup ya, jangan sampai ada yang ngintip. Ya, lakukan sampai selesai. Ini kira-kira jadinya sekitar 20 sampai 30 potong ya. Ada satu olahan lagi ya, yaitu nugget sate. Untuk nugget sate ini atau sate nugget kita bagi-bagi seperti ini ya, kita potong-potong agak tipis, kemudian kita bagi lagi menjadi bentuk dadu-dadu kayak kita mau bikin sate pada umumnya ya. Kita bentuk dadu-dadu dulu, lakukan sampai habis, lalu baru nanti setelah habis kita tusuk-tusuk. Ini biasanya anak-anak yang suka banget nih ya Bun, kalau misalnya ada makanan-makanan yang ditusuk pakai tusuk sate gini, dikreasi-kreasikan gitu kan, bentuknya, cara penyajiannya supaya tidak itu saja, jadi mereka bisa lahap makannya. Nah jadinya seperti ini ya, kita bikin 3 dan ini jadinya kurang lebih 15 tusuk ya dari satu potong tadi ya. Jadi kalau misalnya semua adonan itu jadinya kira-kira 75 tusuk ya. Selesai ya, tinggal ke proses selanjutnya yaitu memanir. Ini saya masukkan tepung cair tadi ke dalam gelas ya. Kenapa? Supaya mudah dalam pencelupan, jadi tidak usah banyak kotor-kotoran tangannya ya. Kita masukkan, tinggal dicelup begitu saja, lalu kita gulingkan ke tepung panir secara merata, lalu kita gabung bersama olahan nugget pisang lainnya yang tadi sudah siap digoreng ya. Kita tinggal tunggu sate nuggetnya selesai, lalu kita akan menggoreng satu persatu dan lihat hasilnya seperti apa sih. Nah ini dia sahabat, dari 10 buah pisang hasil nuggetnya melimpah ya. Ini karena tebal-tebal jadi beginilah. Ini ada 3 jenis, ada rasa original, ada nugget sate, dan nugget coklat keju ya. Ini karena dipotong tebal-tebal jadinya seperti ini ya, bisa dipotong lebih tipis dan lebih banyak hasilnya. Kita goreng dulu yang nugget original ya, kita lihat seperti apa hasilnya. Kita goreng di minyak yang panas dengan api sedang. Kecuali kalau misalnya frozen itu apinya agak dikecilkan sedikit ya. Kita bolak-balikan sesekali untuk memastikan bahwa nuggetnya tidak gosong. Setelah kuning keemasan kita angkat, dan ini kita goreng yang nugget sate ya. Sama ya, proses penggorengannya di bolak-balik sesekali supaya kelihatan dan merata matangnya ya. Nah ini sudah matang, sudah golden brown ya ininya warnanya. Ini anak-anak pasti suka banget, dan inilah hasilnya ya. Ada nugget original, ada nugget montok, ada juga sate nugget pisang tentunya ya. Dan ini untuk ide usaha juga bisa ya. Ini bisa dijadikan mix, semua rasa ada. Nanti tinggal kita hias aja dengan coklat cair gitu ya. Pakai glaze coklat boleh, pakai ini toppingnya kan bisa macam-macam ya. Kalau nugget pisang ya bisa pakai keju, bisa pakai aneka rasa coklat batang, bisa pakai yang lain-lain lah banyak. Ini penampakan dari nugget montok rasa coklat tuh, coklatnya meleleh ya. Nah, ini nggak pakai topping juga udah enak, misalnya mau dijual kayak gorengan gitu ya, nggak masalah juga. Tapi kalau pakai topping lebih nampol lagi, kriuk banget. Terus ini yang nugget pisang keju. Ini pakai quick melt aja kayak gini ya, melelehnya. Apalagi kalau misalnya pakai mozzarella, itu pasti lebih sip lagi. Dan ini juga rasanya kriuk di luar, lembut banget di dalam. Selanjutnya ini untuk ide usaha ya. Untuk ide usaha bisa pakai coklat lagi toppingnya, terus sebagian juga pakai keju. Kemudian bisa ditambahkan lagi susu kental manis, atau bebas toppingnya ini bisa bebas banget, bisa dibikin lebih cantik ya. Pengemasannya terserah mau yang premium kah atau mau yang standar aja, disesuaikan aja ya Bun ya.
Ini dia, alhamdulillah sudah jadi ya. Jadi bisa antara 50 sampai 75 nugget ya jadinya ini dari 10 butir pisang. Nah, bisa dicoba di rumah dan terima kasih sudah menyaksikan.